Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena Tuhan begitu baik yang sudah memelihara kami, sehingga kami untuk kesekian kalinya Tuhan masih beri kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Pimpin ibadah streaming pada pagi hari ini Tuhan, dari permulaan sampai pada akhirnya. Biar Roh Kudus jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi, sehingga ibadah streaming kami ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi ada perubahan hidup bagi setiap jemaat. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saatnya kita akan beribadah bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur bahwasanya Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau lebih dalam lagi, untuk lebih sungguh lagi mengejar hadirat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk dekat kepadamu. Sama-sama kita mau katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Lebih dalam lagi kita mau katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
lebih dalam lagi kita memujikan pujian ini. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita akan sebentar menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, sebab kami sadar bahwa Tuhan layak untuk menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Biar segala lutut boleh bertelut,
segala lidah boleh mengaku, setiap hati boleh percaya dan menerima bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, menjadi Raja di atas segala raja yang memerintah dan mengendalikan seluruh hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaat. Kiranya Roh Kudus juga ikut berperan Tuhan. Engkau bekerja, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan setiap pribadi. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Belajar dari Filemon. Sekali lagi, belajar dari Filemon. Nah Bapak Ibu, biasanya orang cenderung untuk membahas dan membicarakan pengalaman hidup dari tokoh-tokoh besar Alkitab. Misalnya saja dalam tokoh-tokoh Perjanjian Lama, Abraham, Musa, Yosua, Elia, Elisa, Yusuf, Daniel, Raja Daud, dan lain-lain. Atau mungkin juga tokoh-tokoh Perjanjian Baru yang merupakan tokoh besar, misalnya Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan juga lain-lain. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan pengalaman hidup dari seorang tokoh yang mungkin jarang sekali dibicarakan dan jarang sekali disinggung, yaitu seorang tokoh yang bernama Filemon. Itu sebabnya kenapa khotbah saya diberi judul Belajar dari Filemon. Nah, saya akan membahas dua bagian saudara. Yang pertama latar belakang peristiwa, supaya kita tahu peristiwanya bagaimana. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Filemon. Nah saudara, saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu latar belakang peristiwa mengenai Filemon ini. Nah, surat Paulus kepada Filemon ini ditulis kira-kira sekitar tahun 61 Masehi. Ditulis dalam naskah aslinya berbahasa Yunani, saudara. Ya. Nah, surat Filemon ini selain ditulis oleh Rasul Paulus juga disebutkan ditulis oleh Timotius. Ya, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, dalam Filemon pasal yang pertama, ayat pertama ini dengan jelas dikatakan bahwa dari Paulus dan dari Timotius. Jadi surat Filemon ini ditulis dari Rasul Paulus dan juga dari Timotius. Sebetulnya surat ini ditujukan kepada siapa? Yang pertama ditujukan kepada Filemon, itu dalam Filemon 1 ayat yang pertama, saudara ya. Kemudian yang kedua ditujukan kepada Apfia, yaitu saudara, dikatakan saudara perempuan di sini. Dan yang ketiga ditujukan kepada Arkipus, dikatakan teman seperjuangan. Dan yang keempat ditujukan kepada jemaat yang ada di rumah Filemon. Ya, jadi ditujukan keempat pribadi di sini, yaitu Filemon, Apfia, Arkipus, dan seluruh jemaat yang ada di rumah Filemon, saudara. Nah, saudara sekalian, coba kita akan merenungkan sedikit bagaimana Rasul Paulus membahasakan terhadap Filemon ini. Sebutan Rasul Paulus terhadap Filemon ini, dia sebutkan sebagai yang kekasih dan teman sekerja. Itu dalam Filemon 1 ayat 1, saudara. Juga Rasul Paulus menyebut Filemon sebagai teman seiman. Filemon 1 ayat yang ke-17. Juga Rasul Paulus menyebut Filemon sebagai saudara. Filemon 1 ayat 7 dan ayat yang ke-20.
Jadi kalau dari sebutan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus sangat menghargai Filemon. Maka dia disebut sebagai yang kekasih, disebut sebagai teman sekerja, disebut sebagai teman seiman, dan disebut sebagai saudara. Nah, Filemon ini mempunyai seorang hamba yang bernama Onesimus. Ini terdapat dalam Filemon pertama ayat yang ke-10, saudara. Dan Rasul Paulus menasihatkan kepada Filemon supaya Onesimus tidak hanya dipandang sebagai seorang hamba, saudara, tetapi juga sebagai saudara yang kekasih. Filemon 1 ayat yang ke-16, saudara. Kalau saudara ingin membahas secara lengkap peristiwa ini, bisa dibaca sendiri di rumah, yaitu Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Ada 25 ayat dalam Filemon pasal yang pertama ini. Filemon ini merupakan surat yang terpendek di antara surat-surat Paulus yang lainnya. Nah, segera kita akan memasuki pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pengalaman hidup Filemon ini. Yang pertama, saudara, Filemon memiliki kasih kepada semua orang kudus. Sekali lagi, Filemon memiliki kasih kepada semua orang kudus. Mari kita membaca Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-5, bagian A saja, saudara. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Sekali lagi, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Bahkan ini diulangi lagi dalam Filemon pertama ayat yang ke-7, bagaimana Filemon begitu mengasihi orang-orang kudus. Filemon 1 ayat yang ke-7 dikatakan, dari kasih-Mu, sekali lagi, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, kata dari kasih-Mu kepada orang kudus, sehingga hati orang kudus ini bisa terhibur, ini menggambarkan bahwa Filemon memiliki kasih kepada orang-orang kudus. Demikian juga kita, saudara. Apakah saudara mempunyai kasih pada saudara kita yang seiman? Kasih kepada sesama manusia, terutama pada saudara kita seiman. Firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kepada kita dalam 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Perhatikan di sini ada perintah dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ini, ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Bahkan ayat yang ke-8 dikatakan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Konsekuensi kita lahir dari Allah dan mengenal Allah itu terwujud dan tertuangkan dalam sikap kasih kita kepada sesama kita, kepada saudara-saudara seiman. Itu yang dituntut, saudara, supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, bisa mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Kita ingat bagaimana hukum yang utama dari Tuhan boleh diringkas menjadi dua. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Di situ dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama itu adalah perintah kedua dari hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Selain kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa,
segenap kekuatan, segenap akal budi kita, saudara. Kita juga diwajibkan, diperintahkan untuk mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi saudara, saya harapkan kita belajar dari kehidupan Filemon ini memiliki kasih kepada orang-orang kudus, kepada sesama kita, kepada saudara seiman. Jangan sampai kasih itu hilang di dalam hati kita, saudara. Pancarkanlah kasih dimanapun saudara berada, supaya orang bisa melihat kasih saudara dan mereka memuliakan nama Bapa di sorga. Nah, pelajaran yang kedua dari kehidupan Filemon ini, Filemon memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan membaca Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-5 bagian B. Tadi kita sudah membaca bagian yang ke-A, 5A, sedang kita membaca bagian B. Dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi Filemon bukan cuma memiliki kasih kepada sesama, kepada orang kudus, kepada saudara seiman, tapi Filemon memiliki iman kepada Tuhan Yesus, saudara. Mengapa iman pada Tuhan Yesus itu penting? Kalau saya bisa berikan beberapa alasan bahwa kita semua, para jemaat yang mendengarkan ibadah streaming ini dan khotbah streaming ini, saudara, harus memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dengan beberapa alasan bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Memang kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi ada satu hal yang perlu kita responi, yaitu oleh iman kita kepada Tuhan Yesus, baru kita bisa diselamatkan. Memang pemberian keselamatan adalah cuma-cuma anugerah Allah. Tapi respon kita untuk kita beriman pada Tuhan Yesus, kita harus melakukan itu. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian juga saudara, kenapa kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Selain sebagai syarat keselamatan, kita juga memiliki iman karena status kita. Kita ini bisa diakui menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara tidak mempunyai iman kepada Yesus Kristus, maka saudara tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam Galatia 3 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan karena yang lain saudara disebut oleh sebagai anak-anak Allah, bukan saudara. Bukan karena saudara baik disebut sebagai anak-anak Allah, bukan. Bukan karena saudara menyumbang banyak pada pekerjaan Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah, bukan saudara. Tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus, maka saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Berarti dengan kata lain, kalau saudara tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus, saudara bukan anak-anak Allah. Itu sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita penting memiliki iman. Karena kita ini dibenarkan karena iman. Kita ini dibenarkan karena iman. Coba kita baca Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi alasan ketiga kenapa iman itu begitu penting, saudara, karena kita ini dibenarkan oleh iman. Memang pertama kali justified, kita dibenarkan oleh iman. Lalu sanctified, kita ini dikuduskan. Lalu glorified, kita akan dimuliakan. Itu saudara tahap-tahap. Ya, dibenarkan, kemudian dikuduskan, kemudian dimuliakan, saudara. Setiap orang Kristen akan menjalani proses ini, saudara. Sampai pada tahapnya kita nanti akan
dimuliakan. Nah, alasan yang keempat kenapa kita perlu iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Coba kita akan membaca Ibrani 11 ayat yang ke-6, dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jelas dikatakan di sini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, iman itu sangat penting sekali saudara. Karena itu adalah supaya kita mendapatkan perkenanan daripada Allah. Kemudian saudara, alasan kelima kenapa iman itu begitu penting, sebab ketika kita memiliki iman, maka kita bisa mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi untuk bisa mengalahkan dunia, kita harus memiliki iman terlebih dahulu saudara. Dengan memiliki iman kita bisa mengalahkan dunia. Itu adalah alasan kenapa iman sangat penting, dan Filemon ternyata juga memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Selain memiliki kasih kepada sesama, kepada orang-orang kudus, kepada saudara seiman, juga memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Pelajaran yang ketiga saudara, Filemon memiliki hati yang mengampuni. Sekali lagi, Filemon memiliki hati yang mengampuni. Kita baca Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Nah, dia yang dipisahkan itu adalah Onesimus, hamba dari Filemon. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah saudara, di sini Rasul Paulus menasihati kepada Filemon supaya menerima Onesimus, hambanya, itu bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih saudara. Kenapa saudara? Onesimus diperintahkan oleh Rasul Paulus supaya diterima oleh Filemon, karena memang ada kesalahan dari Onesimus. Dia berhutang kepada Filemon. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dia akan menanggung segala hutang daripada Onesimus ini. Dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan demikian, dan kalau Onesimus sudah merugikan engkau, merugikan Filemon, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi Rasul Paulus mau menanggung hutang dari Onesimus kepada Filemon. Rasul Paulus itu mau menanggung semuanya itu karena Rasul Paulus begitu mengasihi Onesimus. Saudara. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-10 Filemon pasal yang pertama, Onesimus ini disebut sebagai anakku, kata Rasul Paulus. Diakui sebagai anak. Kemudian dalam ayat yang ke-11 Filemon 1, Onesimus diakui sebagai buah hatiku, buah kesayangan daripada Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus sangat senang pada Onesimus dan minta supaya dimaafkan atas kesalahannya. Bahkan segala hutang-hutangnya mau dia lunasi, yang mau menanggung saudara. Nah saudara, jadi Filemon itu akhirnya menerima dan mengampuni semua kesalahan dari Onesimus. Dia memiliki hati yang mengampuni, hati yang penuh pengampunan. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu,
dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini luar biasa. Kalau ada orang berbuat dosa kepada kita 7 kali sehari, ingat 7 kali dia berbuat dosa dalam sehari, dan 7 kali ia datang kepada kita dan mengatakan aku menyesal, kita harus mengampuni dia, kata firman Tuhan. Kata harus berarti kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus memiliki hati yang penuh mengampuni. Saya tidak tahu, mungkin ada orang-orang yang berbuat dosa kepada saudara, melakukan kesalahan pada saudara. Apakah hati saudara bisa melepaskan pengampunan saudara? Karena kalau saudara tidak melepaskan pengampunan, tidak ada tempat di surga bagi orang yang tidak mau mengampuni. Surga Allah penuh dengan kasih pengampunan saudara. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan kepahitan hati. Mari lepaskan pengampunan. Kalau saudara merasakan tidak bisa, Tuhan terlalu berat bagiku, karena dia sudah begitu bersalah kepadaku. Dia sudah menyakiti hatiku, dia sudah merugikan aku, saudara. Mungkin saudara mengatakan demikian. Maka mohonlah kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi saudara untuk bisa memiliki hati yang mengampuni. Mungkin kita tidak bisa, tetapi Roh Kudus bisa memberi kekuatan kepada saudara, memberi kemampuan pada saudara untuk bisa mengampuni. Seperti Filemon yang mau mengampuni kesalahan dari Onesimus, hambanya saudara. Kemudian kita lihat bagaimana Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, berkata pada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kata 70 kali 7 kali itu bukan secara matematis, berarti 490 kali setelah itu saya tidak mengampuni, bukan itu. Ini merupakan suatu gambaran kiasan pengampunan yang harus terus-menerus dilakukan, yaitu pengampunan tanpa batas. Bahkan terhadap musuh kita sekalipun, kita harus bisa mengampuni. Karena Tuhan katakan, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, mintakan berkat untuk musuhmu, dan ampunilah musuhmu. Seperti yang dia lakukan di atas kayu salib. Dia doakan kepada Bapa di surga untuk pasukan Romawi, orang-orang yang menyalibkan dia, dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Padahal orang-orang ini adalah yang menyakiti dia, menyalibkan dia. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya berdoa pada pagi hari ini, seluruh jemaat boleh memiliki hati yang mengampuni. Kalau saudara tidak mampu, saudara, berdoa, mohon kepada Roh Kudus, berikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mengampuni. Saudara akan bahagia hidup saudara, kalau tidak menyimpan kepahitan hati, kalau tidak menyimpan dendam, kalau tidak menyimpan sakit hati saudara. Hidup saudara akan bisa penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Milikilah hati yang mengampuni seperti Filemon. Pelajaran yang keempat, Filemon memiliki ketaatan kepada otoritas. Filemon pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Rasul Paulus punya kebebasan penuh untuk memerintahkan Filemon. Dia sebagai otoritas yang lebih tinggi dari Filemon, maka dia punya hak untuk memerintahkan Filemon. Itu maksud ayat ini. Lalu kita lihat ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, sekali lagi, dengan percaya kepada ketaatanmu, ketaatan Filemon, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku, ini akan kau lakukan. Jadi Rasul Paulus percaya, sudah terbukti bahwa Filemon memiliki ketaatan kepada dia. Maka dia katakan, dia percaya kepada ketaatanmu, kepada ketaatan Filemon, saudara.
Firman orang yang taat pada otoritas, dan itu juga perintah firman Tuhan. Mari kita mentaati senior kita, otoritas yang ada di atas kita. Mari kita mendoakan para pemimpin kita. Dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, perhatikan baik-baik. Taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini perintah firman Tuhan, mentaati pada otoritas. Tunduk pada otoritas. Sebab mereka itu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka itu yang bertanggung jawab atas engkau. Dia yang selalu mendoakan kepada Tuhan supaya engkau diberkati, engkau dilindungi. Itu adalah pemimpin-pemimpin saudara yang selalu membawa saudara melalui doanya kepada Tuhan, saudara. Dan respon kita harus taat pada otoritas. Dan kita harus tunduk pada otoritas. Efesus 6 ayat kelima mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama, perhatikan, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi saudara, firman Tuhan katakan, kalau engkau taat pada Kristus, maka engkau juga harus taat kepada Tuhanmu yang di dunia. Tidak mungkin ini dilakukan berlawanan. Saudara taat pada Kristus, tidak taat pada Tuhanmu, tidak bisa. Karena dikatakan sama seperti, jadi dua-duanya harus kita lakukan. Taat pada Kristus dan taat pada Tuhan atau pemimpin saudara. Dua-duanya. Karena kata sama seperti kamu taat, jadi itu kita lakukan dan kita juga lakukan taat pada Tuhan atau pemimpin kita dengan tulus hati, bukan dengan terpaksa. Dengan tulus hati kata firman Tuhan ini. Nah, pelajaran yang terakhir yang kelima saudara, Filemon memiliki hospitality atau keramah tamahan. Filemon 1 ayat yang ke-22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Nah, Filemon ini adalah orang yang suka memberi tumpangan pada hamba Tuhan, kepada para penginjil yang sedang berkeliling, dan juga termasuk kepada Rasul Paulus. Maka dikatakan memberi tumpangan kepadaku, kata Rasul Paulus. Karena memang Filemon orangnya ramah tamah. Dia punya hospitality, keramah tamahan untuk menyambut hamba-hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan, memberi tumpangan pada hamba Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa perintah firman Tuhan itu dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita memberi tumpangan kepada hamba Tuhan, pada penginjil, pada orang-orang yang beriman, maka dikatakan kita ini menjamu malaikat. Sama dengan menjamu malaikat. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi ketika kita memiliki hospitality, keramah tamahan untuk memberi tumpangan pada hamba-hamba Tuhan, maka dikatakan kita ini seperti menjamu malaikat. Bahkan ada perintah yang sangat jelas bahwa ketika kita memberikan tumpangan tidak boleh dengan terpaksa, tidak boleh bersungut-sungut. Memang secara tulus kita memberikan tumpangan pada mereka dengan hati yang sukacita, saudara. Coba baca 1 Petrus 4 ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan, ini perintah, katalah ini perintah. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita memberikan tumpangan dengan terpaksa, dengan menggerutu, dengan bersungut-sungut, tidak ada artinya, saudara. Jadi usaha kita akan sia-sia. Tapi kalau kita memberikan tumpangan, memiliki hospitality, keramah tamahan, dengan tidak bersungut-sungut, maka Tuhan akan membalas segala sikap hidup kita ini dengan berkat yang melimpah. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang.
Ketika kita memperlakukan hamba-hambanya dengan benar, maka Tuhan juga akan membalas. Karena Tuhan ketika ada pengadilan kambing dan domba, itu ada pertanyaan di dalam Matius 25 ayat 38 di situ, tidak akan kita baca. Karena mereka bertanya, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami memberikan tumpangan? Tuhan katakan, ketika engkau melakukan sesuatu pada orang yang paling hina. Itu sama seperti engkau melakukan pada aku. Apalagi kita melakukan pada hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Terlebih-lebih saudara, kita sama seperti melakukan pada Tuhan. Sikap kita pada pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu sama dengan sikap kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, saya mengingatkan juga kalau saudara lihat, tidak kita baca, bahwa syarat penilik jemaat yang disebutkan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2-3, salah satunya adalah suka memberi tumpangan. Demikian juga yang disebutkan dalam Titus 1 ayat 7-8 juga sama. Syarat penilik jemaat adalah suka memberi tumpangan. Jadi ini merupakan suatu syarat yang Alkitab perintahkan kepada kita semua. Orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai ayat yang terakhir saudara, mari kita akan membaca Roma pasal 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Usahakanlah dirimu untuk selalu. Selalu berarti ini yang harus kita lakukan terus menerus. Untuk memberikan tumpangan. Terutama kepada hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena kita mendukung pelayanan mereka. Mendukung pemberitaan Injil mereka. Ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan dengan cara memberikan tumpangan. Amin, saudara. Jadi saya akan simpulkan, saudara. Ada 5 pelajaran yang kita pelajari dari kehidupan Filemon. Yang pertama, Filemon memiliki kasih kepada sesama, kasih kepada orang-orang kudus, kasih kepada saudara seiman. Yang kedua, Filemon memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Filemon memiliki hati yang mengampuni, saudara. Kemudian yang keempat, Filemon memiliki ketaatan kepada otoritas. Dan yang kelima terakhir, Filemon memiliki hospitality, keramah tamahan, terutama untuk memberi tumpangan para hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang berkeliling memberitakan kabar baik. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan dengan mempelajari pengalaman hidup dari Filemon ini Tuhan. Setiap jemaat juga boleh diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengambil hikmah dari pengalaman hidup dari Filemon ini Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh boleh memiliki hati yang bisa mengasihi kepada saudara-saudara seiman kami. Memiliki kasih kepada orang-orang kudus Tuhan. Biar kami juga memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kami tidak pernah undur Tuhan daripada-Mu. Apapun yang terjadi, kami akan tetap beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sirat itu kami boleh diselamatkan. Karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh memiliki hati yang mengampuni Tuhan. Yang sungguh-sungguh kami bisa mengampuni siapapun juga yang bersalah kepada kami. Karena kami sadar kalau kami tidak mengampuni kesalahan dari orang-orang kepada kami, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, mungkin ada kepahitan, mungkin ada sakit hati di dalam setiap jemaat Tuhan, tetapi mampukan kami membuang semuanya itu dan dari Yesus hancurkan semuanya itu Tuhan. Dan kami juga benar mempunyai ketaatan kepada otoritas Tuhan, sehingga kami boleh menghormati dan taat pada pemimpin kami yang bertanggung jawab atas diri kami. Dan juga Tuhan, biar seluruh jemaat boleh memiliki Tuhan hospitality, keramahan tamahan, yang ramah tamah kepada setiap orang-orang Tuhan, bahkan juga terutama kepada saudara kami seiman. Tuhan, biar semua ini boleh kami lakukan Tuhan, karena firman-Mu itu menjadi penuntun hidup kami. Kami juga percaya Tuhan, firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk gereja ini Tuhan. Berkati dengan cara Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan punya cara untuk memberkati seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati usaha saudara. Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan akan memberkati pelayanan saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya, dan Tuhan memberkati saudara juga dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu juga berdoa biar seluruh jemaat boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi garam, menjadi terang Tuhan dimanapun berada, supaya mereka yang melihat kehidupan dari jemaat, mereka juga memuliakan Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.